sudah kenal sama ibu. Masalahnya ibunya orang Lampung juga. Apalagi yang lulusan SMP 2 pasti kenal. Masalahnya ibu ini cuma warung. Nah lah ibu yang belajar di SMP. Dan gawe ibu sehari-hari di samping. Mengenalkan diri dulu lah. Oh ya kan. Ngaran ibu Siti Hawa. Kalau di SMP laki ibu Pak Tri Cahyosari. Kenalan? Mungkin di pengantin biar tahu anak-anak ibu kita kuat dan luar biasa. Orang akan ada asing lagi ya lah. Cuma ibu menyampaikan sedikit karena permintaan ibu-ibu di sini sama Pak Rudi menyampaikan tentang adat istiadat Banjar. Cuma ibu ini kan tapi bisa benar juga malah. Kalau ada kekurangannya cari sendiri di Google. Jelas. Buatnya kalau jualan di Google kan masalahnya HP kan lepas di tangan. Nah di sini. Baiklah. Pertama-tama yang ibu sampaikan tentang orang hendak berdatang. Apa jadi orang Banjar itu bahasa Solo? Paham lah bahasa Solo? Apa bahasa Solo? Ayo. Betakun. Nah, jadi mama si lelaki ini tahu anak tuh berpacaran sudah lawan si Galuh. Si anak sudah berpacaran lawan si Galuh. Lalu didatangkan lawan si Galuh memang sebelah. Lalu betakun, kejar mama ke wadah acil sebelah sana sebelah di RT sebelah. Lalu sini di bahasa Solo betakun. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Jadi dari si bibinya ini ada apa kabar? Dia datang ke rumah orang dari biasanya datang ke rumah. Kami ini anak betakun, anak dia tuh ada kasih ampunnya. Lalu diterima oleh mamanya, anaknya berpacaran sudah dengan orang lain, sedangkan anaknya belum berpadah lawan mamanya. Nah di situ kejadiannya anaknya pada terima mamanya, lalu tasupane. Lalunya berpadah lawan mamanya, ada. Oh nah ada kamu sudah misi pacar. Nah itu bisa suruh betakun ditakuni mamanya, anaknya juga ditakuni. Tidak, misalnya pacar itu kita ada mampang juga gitu, datang kita mampang sedikit sangat kita miskin. Jadi diterima, jadi kan bisa suruh artinya betakun adalah anak dia adalah ampunnya dan mama tidak. Kalau sudah ditakunakan, nah lamun itu kami ada hajat datang ke rumah pian. Kami ini hendak melamar anak pian. Nah kayak apa? Oh anakku Galuhnya pulang jika melawan si anak-anak itu jadi kan kalau sudah lalu diterima oleh mamanya, jika diterima oleh mamanya, lalu jika diterima mamanya kepanggilan si mama lawan abah mama betakun masalah jujuran. Nah betakun kayak apa ujar berapa jujurannya, jadi dia mama mungkin betakun berapa artinya dijual. Bila betakun 50 juta jujuran anakku dijual berarti. Jadi bagusnya tuh berapa? Siapa yang memberi kesan selamatan? Saya ujar si bibinya. Dan kadang-kadang bisa ada kayak itu. Ada yang ada harga sekian, ada yang mengenal kami ada harga segini, ada cocok lawan rupa. Keadaan kami kayak ini. Lalu kami meminta untuk selamatan. Jadi untuk selamatan meminta gasan aruh, menukar tikar kalambu, terus menukar pakaiannya, menyewa pelaminan, oleh ibu Hawa zaman nyewa pelaminannya. Nah itu biasanya. Jadi sudah akur, sudah itu terjadi bahasa itu tawar menawar lah, kami memberi sekian sudah diterima, sudah ACC. Terus dianukan lagi masalahnya hari apa kita acaranya. Nah betakun pulang ujar mama kayak nak
dia bertakun. Jadi kan bertakun si mama bininya mencari hari yang bagus. Kalau kan bekesa diterima hasil tanggal sekian sudah, kalau habis kata anggaran itu tadi Pak, lalu disuruh sudah ACC mantan, lalu orang menikah, ada si lelakiannya ini langsung membawa cincin juga ada nangkaina mandulungnya. Nah, jadi entah itu lalu sudah ACC tadi, lalu diatur menyuruh bawa surat menyurat ke KUA, ke kecamatan, ke pembakal dulu lah, RT, pembakal, camat, lalu di KUA. KUA kita memberi surat penugasan imunisasi, terus disuruh kita tanggal berapa dan ke kantor KUA untuk diberi penjelasan tentang orang kawin, umur pian berapa. Jadi umur jangan kawin kawin itu umur kadang-kadang bimbingannya 19, 20 sampai ya latihannya 20 sampai 25 sampai lebih lagi. Nah itu supaya bagus menyusun rumah tangga, karena kebanyakan anak SMA kelas 1 yang bimbingannya kelas 2 atau latihannya kelas 2 tiba kawin berkelahi. Kenapa? Duit kan mayu kawin ada bang, lu nana makan hijau bang, lu nana makan pulsa tukar satu seorang bahasa intinya. Jadi sudah jadi itu tadi KUA sudah beres, lalu sudah dijadikan acara anak ditentukan hari pelantaran, sudah di acara pelantaran sudah selesai tanggal sekian apa yang dibawa, terus apa lagi kan yang diminta yang dibawa biasanya lah yang umumnya seperangkat alat sholat supaya melajari bini sembahyang, Al-Quran melajari mengaji kan, karena itu tadi disuruh bini tadi sembahyang, ditukarakan baju supaya bini tadi bunga baju kerudung, nukar anduk isinya anduk supaya mandi baru jangan langsung ke basah. Nah, jadi itu selengkapnya sudah ngerti lah. Nah yang lainnya sudah ngerti apa yang dipakai kukur gincu kejaruran tuh. Yaitu nang kukur gincu apa yang dipakainya, dan nukar yang tadi dipakai tuh buang lalu membajir. Dan dipakai bibinya itu cocoknya apa? Jangan cocoknya misalnya wadah ditukar apiksi. Nah, kan misalnya modelnya kayak itu. Paham lah? Nah, terus yang dibawa pisang berbuah duit, buah kambang duit, terus nyiur kambang duit gulaan, ya lah. Tuh, terus ada tambahnya yang ada Banjar Bujur itu membawa baras jarang satu sepitra, artinya 3,5 liter, isinya ada nyiur, ada gula abang, ada uyah, terus ada bawang seraba sedikit, bawang putih, bawang selengkap-lengkapnya, bumbu dapur, ada minyak lama, ada minyak gas, ada minyak gas, makanya gas karena pakai gas. Pernah bawa gas kayak baygon, ya kan, namun gas baygon lah nama. Jadi ini ada gas kain halus saja. Nah, kalau perlu bawa kompornya, kompor BBQ. Jadi kan bahan itu kayak itu, baru ada kayu. Nah lalu diikat orang kayu, ada kayunya, terus dibaras tuh dibagi orang mintalu itik, ada berapa biji. Nah awalnya tuh tadi ada gula, ada uyah, bumbu dapur selengkapnya, terus apa jurang harapan laos sarai jenar. Nah lah itu lengkap. Intal tadi, terus ada ayam laki bini, anak minta sapi bego membedakan duitnya. Jadi ayam laki bini ya. Jadi ayam hidup ya, ayam mati. Digado setumpah pada anak acara ayam hidup laki bini, jangan ayam ras lah laki bini mati. Digado dulu, itu adatnya. Jadi garilah dasar apa ayam itu tadi, karena dimasak orang tua yang seikung dibagi 4. Ada yang laki, kadang-kadang orang ayam panggang, ayam pakalok saja. Nah, ayam yang seikung dibagi 4, dimasak bermacam-macam. Yang seperempatnya ada yang dimasak sop, terus ada yang diopor,
berdua. Kalau orang wayah ini mau makan wadai, makan wadai. Kalau orang Bahari mau makan wadai. Cuma makanannya itu tadi. Paham lah? Itu yang ada ganjar. Nah, jadi itu tadi kan sudah diantar selengkapnya, sudah ditentukan harinya sudah, antar itu sudah. Lalu acara selanjutnya apa jurang bawa mandi. Ada hari pengantin, kita kawin. Batimong dahulu ya mandi. Nah, jadi batimong biasanya ada yang 3 hari. Kenapa jadi batimong? Supaya awal kada berbau. Kenapa kada batimong? Jalakiannya boleh bertatai berbau apa meja. Jadi hilang baunya. Menghilangkan bau satu. Yang kedua, menghilangkan penyakit. Karena keringat-keringat kita keluar. Itu kan kadang-kadang orang garing betimong kan. Jadi penyakit keluar dalam keringat. Jadi bau-bau di awal katiak kita yang berbau masam itu nah hilang. Maka itu digosok, lalu bilang betimong. Nah, betimong itu mengenal kita harus betimong digosok. Ada rempahnya, sambal buburnya ada. Jadi basi betimong, dikurung orang betimong lawan tingkar. Habis tingkar dikurung orang lagi lawan ambar. Di dalamnya tuh ada kompor atau panci kayu mangurang, isinya rempah-rempah itu tadi, ada sari wangi, ada daun pandan supaya harum awal kita. Jurang babanyun, jadi orang baru itu karena babanyun menggosok awak itu supaya wangi kayak harum. Nah, habis itu kan mandi-mandi. Nah, ada mandi-mandi itu ada pula isinya, karena ada makanannya. Jadi yang disediakan kalau orang habis betimong kan, karena ada hari Sabtu biasanya ya. Hari Sabtu ya pengantin. Hari Sabtu biasanya mandi-mandi. Apa yang disediakan? Satu tempat air, tempat banyu. Tidak ada orang lah berapa buah. Ada isinya banyu yasin, terus banyu salawat, banyu doa-doa lah itu supaya bunga pengantin. Nah, banyu itu isinya ada banyu kembang, nyiur. Hah? Itu duit. Itu kayaknya bambu kan? Diambung gitu nah. Jadi ya kembang bunga itu, terus maya, pinang, yang dikumpulkan maya dikumpulkan. Nah, maya daun tulang yang dicampur air. Tahu daun tulang itu ada daun tulang, kan ya? Nah, terus ada mie duduk. Nah, ada mie duduk yang berisi beras. Ada juga itu tadi yang antara lah, yang disamakan antara mandi dan mandi. Jadi mie duduk yang berisi beras, gula, kelapa dan juga yang membuat singkaro. Terus ada makanan kacang apa itu ada mandi ada. Tergantung orang yang keyakinannya lah. Ada yang mampunya yang sedikit, ada yang mampunya 41 macam, ada orang belajar 41 macam. Tapi kita ada sama sederhana bisa kalau nak muntai, terus orang keluar, kalau yang buburannya yang muntai candi dasar 41 macam. Nah, ada contohnya oleh habang, oleh putih, bubur habang, bubur putih, lakatan kuning, lakatan putih, terus lakatan itu diberi telur ayam kampung. Terus ada cintarung batu, cintarung becurai. Ada kacang habang, ada kacang putih. Banyak macamnya.
minta banyu, tolong jangan diganggu anak cucu pian. Bukan sembarangan banyu buat isi sama bapak lah. Jadi kan ada mendukung, tolong jangan diganggu anak cucu pian yang ada di rumah. Ini warga pian 2 yang mandi. Terus orang amutai beda lagi, kan ada minta banyu bukan amutai, itu kan mana banyu itu. Orang kita yang biasa ada bapak ada meminta ada, karena ada isi apa-apa, cuma sekedar mandi menurut adat menghilangkan supaya buat laki-lakinya dia mandi dibilangkan ikut mana? Iya. Jadi kan habis itu mandi naik. Nah sebelum pengantin mandikan yang itu tadi tempat air, kembang, bunga haru, mayang, banyu doa-doa yang disediakan sudah. Nah sebelum naik itu tadi sudah disediakan di rumah di ruangan, tapi berlipat. Ada yang 3, ada yang 7, ada yang 9. Katanya harus ganjil. Kenapa? Yang udah nanti bubuhannya ada yang duduk. Kalau 3 jadi 4, kita yang duduk tempatnya. Tuh. Terus disediakan lagi itu makanannya apa yang diolah tadi. Keyakinan masing-masing yang diolah apa mampunya. Tapi kalau menurut adat banjar begini 41 macam. Kadang-kadang di kampung orang ada mampu Pak. Apa adanya. Ada tapai minta tapai. Ada apa minta apa. Pokoknya apa boleh hadir. Lengkap sudah bisa digawe kan. Disediakan orang di tempat itu. Terus ada pupur dingin, minyak kelapa pakai minyak. Terus ada tapung tawar. Nah tapung tawar sama menapung tawari duit, sama tapung tawar sama menapung tawari duit yang diantar tadi. Di tapung tawari orang dulu lah, duitnya ikut semangat pengantinnya di tapung tawari. Misalnya ada dua sebagai pengantin, di tapung tawari orang kur semangat pada orang tadi. Kan pengantin itu kadang-kadang masa terputar, masa grogi, aku esok ngawin dia. Lain pengantin yang sudah baca bujang lain pulang. Karena ini ada mengikuti aturan orang tua. Nah, supaya bagus, kawinnya tandanya bagus, maka dijaga jadi itu jangan sampai kebobolan. Kenapa bilang ada waras lagi pengantin? Karena itu sudah kebobolan. Kadang-kadang ada matur ada istiadat orang tua dengan matur agama. Ya, anak namun jarang pintar. Karena dia suka berdusta. Kenapa anak suka berdusta? Karena orang tuanya juga yang memulai. Karena orang tuanya yang menanamkan yang tidak baik, otomatis anaknya juga mengikuti. Kalau orang tuanya suka berdusta, bisa anaknya bisa berdusta. Karena kita ada jujur dengan orang tua. Karena itu yang dididik ditanam. Kalau kita pun tawari, kita lihat, kita pun tawari pengantin, full semangat. Lalu dengan bacaan salawat terus apa? Dibacain sambil mau napung tawari dengan 3 orang.
baca doa selamat, doa kematian ada, terus ada baca doa selamat terus dimakan. Setelah itu kan di luar orang memasang pajangan, pelaminan. Terus di pelaminan terus ada lagi duduk lagi. Dan di duduk di pelaminan itu ada beras sama gula, kelapa, ada duit. Kenapa ada duit? Itu kalau ada yang kekurangan yang kita selesaikan kita tuh anggap aja kita diadakan pada untuk orangnya tadi orang halus dan orang sebelah tadi misalnya anak kita bisa goreng terus ada duit atau pasoran ada gantiannya jadi itu barangnya itu tadi sama ada kokole ada apa yang kedua sama yang misalnya kalau asli yang 41 macam sama 41 macam tapi yang pelaminan itu jangan terlalu banyak karena itu mubazir kalian jangan orang dihalung apa enggak biar seraba selesai hidup lah masalahnya itu pak yang kedua kan dimakan basi kalau yang sisanya lalu dibacakan bersama. Nah yang disiapkan untuk sesaji itu tadi bukan yang disiapkan bukan untuk yang dipakai pengantin dulu salah itu bagi ibu kalau bagi orang lain ada macam-macam pak. Jadi yang diolahkan itu dulu tuan rumah dulu disiapkan tuan rumah kalau di rumahnya kan tetangga kita kan misalnya tuh yang kiri kanan kita disediakan dulu yang di rumah sesajen itu terus sesajen disiapkan itu sekalian mau ambil itu baru yang punya gasan pelaminan kalau bahasa orang tuh kalau di pelaminan dulu yang diorangkan yang tuan rumah sekadar diorangkan anggap aja ibu minta bukan dimaksud tuan rumah yang sudah diberi makan terus tamu yang langsung diberi makan dikasih ini ada hitam ada ayam ada makanan macam-macam wanita pegawai keluar masuk di rumah kada disediakan saat kada ya. Nah namanya tamu itu makan lebih dahulu sini itu kami makan di sini kawasan kelaparan itu ujarnya lanjut ujarnya orang itu misalnya orang sebelah misalnya berkesa nama mau haru gitu misalnya dibalik dari kamar apa dipancing nih kadang-kadang mandi itu nanti makan orang tuh basi karena tegal orang itu makan sampai kenyang. Nah sudah itu disediakan itu tadi sudah kenapa ada sesajen itu sebagai ritual orang barat itu kan ritual pasti komunikasi dengan makhluk gaib itu kesannya tuh menyediakan supaya kita jangan diganggu. Nah duduk syaratnya saja sebagai ritual ada gajah sama aja beras gula kelapa jarum ada
kalau di hari Jumat bisa, hari Sabtu bisa. Biasanya itu orang pertama mau undang orang yasinan. Paham nggak? Terus pengantinnya bawa apa lagi? Dipakai ini esok hari. Dipakai ini baju keriasi, terus ada baju Jawa, baju Banjar. Nah, di baju Banjar itu memasang melatinya baju Banjar bukan sembarang memakai baju Banjar. Baju Banjar itu harus permisi, Pak. Permisi lawan yang akur baju. Misalnya yang punya baju Putri Junjung Bui atau Pangeran Suryata, Suryansa, kan orang Banjar. Nah, ulang meminjam baju Banjar pakai ke anak cucu dia. Kepada. Terus memakai melati, bukan sembarang memakai melati. Seandainya melati itu dipasangkan orang yang punya melati itu siapa? Putri melati. Dimasukkan langsung ke tubuh si mulut mulai dipanggil. Bukan sembarang memasang ya. Langsung pengantin pingsan. Adalah kenapa pengantin itu pingsan? Karena terkajut datang Putri melati itu datang. Itu alam Putri melati itu orang sebelah. Orang sebelah kan ada yang percaya ada yang ada. Masalahnya ada alam nyata dan alam yang tidak nyata. Alam yang tidak nyata itu yang kalau bahasa Indonesia itu ya abstrak dan konkret ya. Nah, yang konkret itu yang beberapa keyakinan kue keyakinan yang nyata. Abstrak itu artinya yang tidak dilihat. Alam sebelah seperti malaikat kan alam sebelah, bukan malaikat yang nyawa kan. Alam sebelah itu orang halus ya. Orang halus, jadi kan itu dipanggil masa melati Putri melati fungsi kami meminjam kembang kami pakaikan ke pengantin kami. Jadi pengantin itu kalau datang Putri itu sudah permisi sudah berpadan, jadinya sudah dimasukkan ke tubuh buatian itu. Jadinya ada terkajut oh datang. Kalau yang langsung datang itu terkadang jangan bisa. Memasang matahari di sini, orang simbol di matahari ini ada namanya. Itu ada lampunya juga, ada sembarangan kan. Memasang samping kiri kanan. Kalau Banjar sini pasangkan di sini ada, terus ada yang di samping. Panakawan ini kan raja, terus ada panakawan di kanan, ya kan? Langsung di bukan, tuh ada hari-harinya. Dan nanti orang yang membawa itu kan kadang-kadang ada yang pendampingnya ada. Kalau orang Jawa kan mengiring namanya. Lalu itu pengantinnya caranya lagi Mbak Usung diangkat karena dia adalah seorang raja. Ya raja diangkat diusung oleh Panakawan diangkat di dahulu. Itu ada Banjar Mbak Usung ya Mbak Usung. Anak. Jadi sini biasanya ada yang anak pengantin langsung berdua, terus ada yang berusung turun latihannya mendatangi dunia. Ada berusung lalu ditemukan di sebelah sana, lalu anak berusung mulai keluar di sana di latihannya dijaga di bawah di dalam uyuhan usung pingsan aku mau usung pengantinnya mana usung. Jadi lalu dia pulang di depan rumah sebelah sana terus sebelah sini. Jadi
Silakan angkat tangan yang mau bertanya. Pasti ada yang masih belum jelas nih. Ahli kan? Saya kok ada sini yang ditanyakan apa? Jadi jangan beda praktikannya. Misalnya apa yang ditanyakan silakan. Jadi itu bohong. Jadi jangan beda mempraktikannya karena kan ada prakteknya. Udah praktek apa jadi buka dulu ya. Tunggu pada mana apa? Ya Pak. Jadi silakan yang bertakut silakan ke sini. Jadi boleh kan mau anokan. Jadi ibu sekedar menyampaikan. Perkenalan diri, saya Arfan dari kelas 1C. Tolong diam supaya biar Nana mendengar apa yang ditanyakan supaya biar paham. Jangan ditawakan lagi kalau tidak. Izin bertanya Bu, apa? Kenapa pengantin itu harus pakai acara tuh Mak? Pakai acara, pakai orkes. Keluarga pian anak barang pian. Ada harus. Hah? Ada. Biar masalahnya bilangnya anak penyanyi itu lah. Ada yang mau kalau duitnya banyak menyewa. Kalau Pak menyewa orkes. Ada yang menyewa orkes panting sekadar hiburan. Tambahannya aja supaya rame bilangnya ada hiburan dia kayak kematian. Ya tak? Mau pengantin tuh kayak kematian biasanya kalau ada orkes panting, ada yang mudahan aja kan menyambut salawat. Nah, ada kan seperti kan harus orkes. Ada yang salon halus aja bukannya masing-masing pakai HP bari pakai tip tuh sekadar mengolahkan artinya tanda ada pengantin. Kalau berdiaman tuh orang kematian loh. Pemborkes yang kematian apa? Bingung mereka. Terus apa lagi? Silakan jauh depan. Sudah baik. Kalau orang Jawa tuh ada ibu kan ngerti lah. Nah, ada yang pakai pajanur, ada yang pakai itu artinya yang dianukan ke atas tinggi itu tanda aja. Tanda ini rumah si Abdullah tuh pengantinan. Itu nah ada yang janur bergantung itu di rumah Abdullah itu pengantinan. Cuma tanda. Lawang sekipeng jangan diulang nyur itu tanda aja. Sekadar orang supaya tahu. Karena kan naik ke rumah sebelah, sambil rumah sebelah mana nikahan, mana pengantinnya aja, hanya itu tanda. Terus ada yang janur di muka itu kembang, ada artinya sebenarnya, ada buah-buahan. Terus apa lagi yang ditanyakan? Izin bertanya itu apa ya Bu? Apa? Bertatai. Maksudnya tuh menjadi pengantinan bertatai itu apa? Maksudnya tuh langkah-langkahnya itu Bu, ya Pak Bu. Diam mendengar ibu. Langkah-langkahnya tuh Bu. Maksudnya tuh proses-prosesnya tuh Bu. Oh, proses betatai. Proses betatai biasanya ada dari wadah lelakiannya dulu lah, diantar terus baca salawat lah, bertamu ditatayakan. Artinya pengantin itu sudah resmi. Artinya pengantin itu sudah resmi, sudah sah ditatayakan. Bahwa itu ampun nikah diniannya itu ampun nikah. Artinya ditatayakan betatai berdua. Menikah betatai wan orang lain berarti itu lagi belum sah. Ditatayakan artinya sudah sah, lalu ditapayakan lawan orang umum bahwa itu pengantinnya sudah sah. Ibaratnya berjalanan berdua itu sudah disahkan. Sudah diantar waktu berantaran, cuma tinggal sudah nikah, sudah orang mantar duit sudah. Yalah, yang dibawa tuh apa? Bawa dirinya aja Pak. Tinggal duduk aja kan? Hah? Tinggal duduk. Tinggal duduk. Di atas tapi iya. Yang gajian tadi. Iya, duduk di kursi pelaminan. Gitu. Ada lagi?
Aminah kan betakun anak pian Aminah ini adakah sudah ampunnya. Jadi dia mamanya Aminah belum ada, artinya itu betakun. Bahasa suruh itu bahasa bahari. Bahasa lain ini apa ya, balik lihat betakun bang. Mbak sudah betakun kada ada ampunnya. Nah artinya kada ada ampunnya. Kada ada ampunnya, kami rencana datang ke rumah pian hendak melamar si Aminah. Paham? Nah artinya bahasa Solo betatakun. Ada juga ada betatakun lawan tetangga, ada. Soal tradisi menghambur beras kuning. Nah itu tuh di acara mananya kayak mana? Menghambur barang pengantin datang. Pengantin lalakiannya datang. Menghambur baras kuning. Nah, menghambur baras kuning pengantin datang kadang bisa di waktu orang sudah maharu duit. Maharu duit kan orang bantaran tadi. Diharu orang duit, kalau dihendak diharu orang, disusun orang kan duit itu. Jadi ada kembang, ada gulaan, ada duit, ada beras kuning. Dibaca selawat sambil menyalawat dihambur orang. Bisa ada di waktu bantaran menghambur baras kuning. Biasanya kalau orang Banjar Buju tuh menghambur baras kuning pengantin lakiannya datang. Pengantin lakiannya datang, Allahumma sholli ala Muhammad, ya kan? Sambil, jadi 3 kali mau salawat pengantin. Jadi sambil menyalawat pengantin naik langsung menghambur baras kuning. Berarti itu pas waktu bahantaran apa? Bahantaran ada juga, waktu bahantaran tuh kawannya baras kuning, gagulaan, bunga rampai, ada bunga kenanga atau melati apa aja, duit pacah kan dihambur orang. Itu dihambur kawannya. Kalau di waktu pengantin datang itu biasanya duit pacah lawan gulaan, lawan beras kuning itu dihambur waktu mengucapkan sambil mengucapkan salawat. Oh, berarti itu tuh pas haratan betatai gitu loh, Bu. Yang Lakiannya datang. Pas lakiannya datang bibinya kan madam. Kalau lakiannya datang ya lo kan baju Banjar lah. Datang baju Banjar. Lalu kan ada pengantin datang ya. Jadi kan ada orang tua yang bisa. Lalu kan dia mengucapkan Allahumma sholli ala Muhammad. Amin. Lalu pengantin sambil menghambur. Lalu yang kekanakan memutik duit pacahnya. Apa lagi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Ulun Dina Sapia dari kelas 10F. Mohon izin bertanya, kenapa beberapa pengantin Banjar tuh bisa kesurupan? Satu, pengantin itu kelapahan. Malam pada teguring karena orang rame begadang umpat, lalunya sakit kepala. Ada yang kada tahan mencium bau kembang melati. Ada yang itu, terus ada juga jar orang kurang sesajennya aja. Itu tadi, karena yang kadang-kadang biasa tukang riasnya tuh kada permisi memakaikan melati, ini kada siap, kada kuat. Lalu kan orang tuh kadang-kadang ada yang masuk ke tubuh terkajut. Apalagi ada orang yang berisi jadwal buaya. Dasar ada pengantin yang berharap pekayakan. Ada yang salah memasang keris jadi patung. Masang keris Banjar, ada yang memasang di sebelah kanan, kan di sebelah kiri. Jadi kan kayak itu, kalau Jawa juga kan ini. Jadi kayak ini kan. Kalau orang Banjar kayak ini. Kalau orang Banjar di samping kiri. Sebelah kiri. Ini kan hampirnya kayak ini. Kalau ada yang salah memasang karena ini hanya bisa menghias kalau betakun. Ya Anda kayak di sebelah kanan. Biasanya pengantin itu kan diterima rajanya yang keris pusaka Banjar misalnya dipasang. Makasih. Ada terimanya memasang di sebelah kanan, lalu orang tuh kayak jadi patung. Ada yang kada terimanya keluarganya kada dibolehkan itu apa aja mamanya betatai ada kayak keluarga Ibu Maya. Kemarin Ibu Mayanya yang udah kayak tegang gitu lah, kada kau bergerak. Nah, masalahnya ada yang percaya, ada yang kada, tapi kenyataannya banyak terjadi. Makasih Bu.
biasanya ada yang tangan jahil, diambilnya sesajen orang, diambilnya diolahnya mainan. Ibaratnya kayak ini ayam, ada yang datang tamu diambilnya, langsung digayakannya kayak dimakannya. Pengantinnya tuh biasanya bisa muntah. Kenapa jadi muntah? Karena barangnya diaur jadi orang Banjar. Ada yang jijian, kan orang halus macam-macam. Kayak belum nikah juga sebenarnya, ada yang mucil, ada yang bagus, sama aja cuma mau nikah tuh kada melihat. Itu aja. Terus ada lagi kan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya dari kelas 10F ingin bertanya, siang itu kan ada acara jam kabul. Nah, setelah jam kabul itu apakah ada acara lagi? Kalau ijab kabul artinya kan sebelum ijab kabul orang mau antar duit. Nah waktu mau antar duit itu kan sudah bersarahan duit. Bersarahan duit itu dengan mengucapkan 2 kalimat syahadat. Jadi si lelakiannya mengantar, ini kan mengantar hantaran itu tadi dengan mengucapkan kepada bibinya asyhadu an la ilaha illallah. Ujar si kuitan lelakiannya, dijawab oleh kuitan bibinya wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Artinya menyatukan. Habis itu kan sudah disatukan, lalu disahkan ijab kabul tadi. Sudah selesai itu sudah pengantinnya hakikatnya sudah itu. Lalu kan ada acara apa lagi? Acaranya itu kan cuma membaca doa, sudah selesai, penghulunya sudah baca doa selamat, segala-galanya sudah. Apalagi terus kenapa orang berpengantinan rajin tuh makanannya tuh pasti kan ada tinggal sop lawan soto. orang berpengantinan kenapa? Satu lah ibu jawab, soto, sop supaya nyaman memakan, tangan kadarigan, pakai sendok, koler mengacau, ya Pak. Dan lagi duitannya ada banyak. Kalau iwak behiris banyak lu lah. Nang saikong ayam yang sekilo ditandak 15. Terus artinya 15 ikong dia yang makan. Kalau sop bisa sampai 50, menghemat. Itu makanannya kenapa jadi harus sop dan soto. Iwaknya baik kawan dihemat Pak, disuwir-suwir. Kalau yang betungkah yang ditatak ganal tuh sekilo paling tatak 15, dihaluskan lagi 20 orang aja yang makan. Kalau soto nasi yang seliter paling dimakan orang 10. Kalau diolah soto nasi lambik bisa 30 karena nasi banyak. Dan lagi ayamnya disuir-suir bisa sedikit didikiti. Kalau yang beres karena kalau didikiti yang tadinya bisa 20 orang itu bisa 50-60 orang itu. Paham? Karena duitannya nakanya ada banyak, sekadar bersalamatan aja jar mama, jadi kita mau lasop aja lawan soto. Izin bertamu. Silakan. Marak pengantin itu kayak apa, Bu? Apa? Marak pengantin. Mana yang marak apa? Yang bau usung apa yang marak berjalan? Hah? Keduanya, Bu. Oh, keduanya. Kalau marak berjalan biasanya beberapa orang dari laki-laki ada yang kalau yang parak berjalan. Kalau yang jauh ada yang pakai mobil, ada yang di darat pakai kelotok. Yalah, itu ngarannya marak, mengantar pengantin lelakiannya ke wadah bibiniannya. Terus sampai di wadah bibiniannya dihadang oleh orang anak misalnya bosok. Ada yang dihadang, ada yang langsung ke pelaminan. Jadi sampai ke pelaminan didatanginya bibiniannya ke kamar. Masuk ke kamar, dengarkanlah bukan apa ada guringan, ada balon. Ke kamar mengambil bibiniannya, lalu si bibiniannya itu sujud lawan lakinya. Sampai ke kamar, diambil mempelai wanitanya, terus diambil dengan sujud lawan sang suami, atau sang suami lawan lakinya barang. Sujud, habis itu dibawanya ke
Bisa. Terus habis bisa juga langsung diusung, dibawa orang bausung. Yang mana nang bausung? Maka ada bausungnya langsung duduk di pelaminan, tinggal foto-foto. Apalagi? Kenapa misalkan bejujuran itu harus membawa pisang bekambang duit? Itu memang adat. Adat itu hanya adat aja. Adat di Banjar aja atau? Adat Banjar. Jadi biasanya menanam nyur supaya kuat, nyur, besantan, belamah besantan ujar orang, bepisang, tumbuh beranakan. Ya Pak, pisang itu ditanam supaya beranak, bercucu, beranak. Bu, tanya lagi Bu. Iya. Duit jujuran tuh larinya kemana Bu? Duit jujuran. Nah, duit jujuran itu kan duit jujuran tuh diberi berapa? Kan ada permintaan. Oke. Jar ujar pimpinan nih kami meminta duit jujuran, duit mahar jar orang. Mahar tuh ada yang 100.000. Coba kamu memberi 100.000, kesan selamatannya mana? Nah, ampun habis 100 Bu, kayak 20 itu nah 20 juta itu. Ya bujur. Yang 20 juta misalnya kan itu menukar tilam, nukar ranjang, duit di situ. Lalu gasan alat perumahan, gasan apa tuh? Gasan pengantin. Oke. Nah, jadi nukar ranjang pengantin, tilam pengantin, lemari. Itu kalau baju-baju tadi kan sudah diantaran tadi diberi, sudah membawa lah. Oke. Dari batik sampai kepala ada sandal, untuk ada beri sandal, bini kan pada sandal. Boleh gasan kuitannya Bu ya, kayak gasan minantunya lah itu. Kada. Ada nggak Bu? Ada. Oke. Jadi duit yang itu tadi kamu julung ada ditukarakan orang gasan menukar menyewa pelaminan, wadah bawa. Duit 20 juta yang nyewa pelaminan, wadah bawa 15 juta misalnya nyewa serobong di situ. Kalau orang tuanya banyak duit sugih, orang tuanya yang menyewakan serobong. Bila orang tuanya kita seadanya mama aja bagasan selamatan di situ juga. Maka itu orang mau andang, mama jujur saya terima nikahnya anak bin Abdullah bin apa titik? Bin Abdullah dengan maharnya 100.000 rupiah dibayar tunai. Kenapa jadi orang membulikan? Bila ada yang baca saya terima nikahnya anak bin Abdullah dengan mahar 25 juta rupiah dibayar tunai. Ibu itu kawin kada berbaikan, kada sekelambu belum. Membulikan si bibinya 25 juta. Nah, membulikan bibinya 25 juta apa? Walaupun sudah habis duitnya tetap dibulikan karena si bibinya ini kada mau digauli. Itu kenapa orang kan jadi membulikan minta bulikan dulu karena kada mau digauli. Karena sudah kebayar maharnya dan lagi kada boleh doa diminta. Itu serupiah pun kada boleh karena sudah dibacakannya Pak 25 juta. Jadi maka itu banyak orang membaca ketika 100.000 rupiah. Jadi duit itu kalau dipakai minta di situ gasan keselamatan, kawa gasan apa. Maka di kadang membaca minta 100.000, 200.000 dibaca. Ada yang sebanyak itu. Saya terima nikahnya si Anu bin si Anu dengan mahar 50 juta ya atau 200 gram emas. Nah, maka itu dibari orang aja 150 itu. Itu tadi bilang kada kau digauli bayar lah. Membulikan duit walaupun dipakai sudah aruh terpakai karena kada digauli. Wajib si bibinya ini melayani laki karena ia sudah haknya. Sudah bersaksi. Jujuran itu biar mamanya anak belum nih bunga setelah nonton jadi larang jujurannya. Gantung orang tuanya. Kalau ia suka sama suka sama suka ya kan. Ada harus sebesar itu kan. Kalau diterima orang lain larang, tapinya kan ada kebaikan ya Pak. Kita suka sama suka. Kami ada berduit, misalnya ada bisi duit 10 juta. Belum ada banyak melamar anak pian bisi duit 10 juta aja. Kesan selamatan. Tapi kan jangan lutut. Ulun hendak aruh kayak ini. Hendak aruh 7 hari 7 malam nah kayak siapa yang di Sungai Danau. Nah, Haji Cio ada mampu. Jadi kan ibaratnya selamatan seadanya. Karena ada duit saya itu.
tak kaisok. Ya Pak. Jadi kalau suka sama suka, maka itu orang tua tuh memberi duit, kami memberi gasan arum cukup bisa 10 juta. Karena kami menukarkan ranjangnya. Bila anak baik ikam, bila anak ada baik ikamnya yang runtuh. Sekali beberapa benda berbau ya. Ada yang anak mampunya nukar tilam aja gasan duit ada. Itu kemampuan. Tapi tergantung orang tua bibinya juga lah. Ya ada yang apa adanya ada. Karena ia suka sama suka timbang-timbang lari. Dia aja disahkan. Restu. Orang tuanya ada. Kalau orang tuanya ada, lawan kakaknya atau mama Rinanya minta doa restu. Padahal direstui kan sudah direstui kan, cuma model sakral, model bepadah lawan orang mak. Modelnya di waktu sujud tuh kalimatnya itu. Kadang-kadang ada yang sujud diam, kadang-kadang yang tukang hias atau yang pemoto bepadah. Sujud, mak doakan ulun mak. Kadang-kadang yang lain yang baca mantannya menangis biasanya. Kalau orang Sunda ada kanunnya, mak doakan ulun mak supaya ulun lawan laki ulun. Ulun minta restu, minta doa biar dan ulun menang. Bukan nak sambung kepada itu menangis. Itu minta restu sebenarnya. Nah, kan ada lagi yang sujud sampai ke batis. Sujud itu lagi ke batis orang tua, sujud ke orang tua. Orang tuanya pun menangis biasanya. Apalagi? Terus? Ya. Karena laki-laki adalah tulang punggung kita. Kita harus menurut dengan lawan laki. Ujar laki. Nah, kita sudah jadi laki kita sebagai pemimpin kita sudah. Jadi kita sujud laki. Bila kebanan laki tulang tuh kita jadi sujud sebenarnya. Bijar laki tidak boleh berjalan dengan ikam di rumah aja. Bila ikam berjalan dapat dosa. Walaupun orang tua kita meninggal. Kalau tanpa izin orang laki kita tidak boleh. Tapi kadang-kadang laki yang bagus kita saja aja nonton. Oh ini nyaman, laki jauh, anuka atau dia mana wadah abang ulun meninggal. Ini hadinya aku ya, ujar laki karena tempat juga tuh. Yang penting kita minta izin. Anak keluar rumah pun harus minta izin. Kenapa? Guring paling ingin berdosa. Menghadapan terus lakukan talur. Apalagi ada ini biasanya di waktu orang mau antar sesarahan tadi nambah balas pantun. Modelnya contohnya inilah asam pauh delima pauh rama-rama betali banang pian ulun jauh pian jauh ulun kesini hendak berdatang. Nah modelnya karena si lelakinya tadi di gunung, bibinya tadi di laut, berdatang baik modelnya kayak itu. Ada yang mengisahkan apa pantun, apa macam-macam pantunnya apa jangan pindah lalu lalang jadi muka kamar ya, supaya anak bisi lekas bisi anak ya, macam-macam pantunnya. Itu letaknya biasanya si lelakiannya, pihak lakiannya itu ada membawa tukang pantun penyerahan. Si bibinya menerima, menjawab. Nemu pantun tuh tadi di waktu acara berhantaran. Kada wajib, ada yang ada bisa mau pantun masa bayar kan mau pantun nih murang. Ada yang besaran biasa, misalnya kayak ini mantar duit sudah ujar pihak lakiannya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kami datang membawa hantaran seadanya. Ini cuma kami bisa membawa jarurang menurut orang ada membawa pisang, ada membawa nyiur yang tumbuh supaya tolong ditanamakan pisang supaya anak cucu kita tuh ada bisi tanaman, ada menanam nyiur. Dan kami membawakan ini apa jurang mukana tolong dipakayakan, Al-Quran tolong dibaca, sembahyang lakinya yang memimpin. Biasanya tuh ada yang membawa sejadah dua, Pak. Kenapa jadi dua? Supaya berimaman
Bila sabuting aja kada bimaman bergantian ya. Anduk jar, anduk kenapa harus 2? Anduk bini sabuting paling kadang harus 3 biasanya. Engkau tuh 3, nah halus sabuting memakai menganduki rambut panjang. Nah, karena anduk awak sebuting tegosok-gosok ke alat vital, terus digosokkan lagi ke kepala. Yalah. Jadi paling kada tuh anduk tuh 3. Anduk laki sebuting, anduk bini sebuting yang halus tadi pakai menggosok rambut. Supaya kada pakai tombe, pakai sampo di bari laki sudah. Yalah, sudah dihantaran tadi. Iya Pak. Tuh biasanya tuh orang si bakawin tuh beranakan Pak Ay. Nah anak karena sudah beranak, ibaratnya betasmia ada yang sudah pupus tangking pusat. Nah betasmia aja kita besaruan di betasmia itu sama aja Pak Ay juga betasmia menatak rambut, bapi duduk juga. Terus selamatannya tuh sekedarnya aja bisa. Kada perlu nang banyak. Nah misalnya perlunya ada wadah untuk aja pisang goreng apa, cuma yang wajibnya itu piduduk, tapung tawar tadi, terus menatak rambut. Dan lagi orang kekanak tuh biasanya turun hanya bisa ke tanah, dijajak jerurang di duit. Berarti siapa niatnya apa? Ya Allah ya Tuhanku, mudahkan anakku bila turun sudah bisa berjalan tanah, artinya berusaha. Mudah-mudahan dia nyaman mendapatkan duit. Supaya nyaman ya mendapatkan duit. Jadi bila berjalan tuh insya Allah ini berusaha dapat membawa duit bilik gitu. Bila turun ada datang ke rumah karena bawa duit ya. Cuma orang bahari baik anuannya aja. Syarat model apa jurang ada. Ini banyak ada makai Pak yang duit dijajakan. Nah ada yang betapung tawar tadi Pak yang betapung tawar betasnya, ada yang di apa dinyiru, ada duit, ada mainan, ada buku pulpen, ada terus apa yang diambilnya tuh kebiasaan tuh yang diambilnya tuh kenanya model kayak orang ini ketujuh make up ya, yang ada yang surat atau pupur. Orang ini ketujuh apa model itu orang Jawa biasanya Pak yang di dalam kurungan tuh Pak. Nah orang Banjar kada makai itu padahal sekadarnya aja. Ya cukup sampai di sini ya Pak. Nah cukup sampai di sini. Ibu banyak-banyak minta maaf, minta ampun sama Bapak. Kalau ada yang kurang, tolong cari di Mbah Google ya. Di Mbah Google insya Allah ada. Oh ini nyaman mencari kekurangannya ya Pak. Tuh ibu aja di sini mau anukan itu di Google juga. Nah ini cara anunya ada. Cara dianu terus di HP. Tinggal rekam print aja. Nyaman mencari ini kada kayak bahari paling kali mencari. Nah adat-adatnya anunya ada Pak. Cuma dicari bila mencari itu adat Banjar lah. Adat Banjar memandi-mandi apa-apa anunya. Adat terus bausung ada anunya Pak. Baju Banjar bibinya lalakiannya baju taluk belanga aja. Ya silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.